أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Setengah daripada adab di dalam persahabatan yang ke-6, hendaklah ia memaafkan kesalahannya dalam agamanya karena melakukan maksiat atau kurang memenuhi hak persaudaraan. Jadi ketika kita berteman atau bersahabat, maka setengah daripada adab di dalam pertemanan atau persahabatan adalah memiliki jiwa memaafkan kepada saudaranya. Ketika ia memiliki kesalahan di dalam agama atau ketika ia tidak memenuhi hak persaudaraan, maka tumbuhkan di dalam hati kita sifat memaafkan. Memang memaafkan berat, tapi tidaklah kata Rasulullah orang yang hatinya itu memaafkan kesalahan orang lain, melainkan ia bertambah mulia. Jadi ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan menambahkan kemuliaan kepada diri kita, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Dan sifat memaafkan ini salah satu ciri orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wajannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bahwasanya surga, kata Allah, yang lebarnya selebar 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, mereka yang memiliki jiwa pemurah, mereka yang menginfakkan hartanya sekalipun ketika mereka di dalam kefafaan, di dalam kemiskinan, terlebih ketika mereka di dalam kelaparan. Jadi ciri orang yang takwa, ia memiliki hati yang pemurah. Kemudian kata Allah, wal kazimin al-ghayz. Dan ciri orang yang takwa adalah ia adalah orang yang bisa menahan emosinya. Al-kazimin al-ghayz. Ia bisa mengontrol emosinya oleh orang lain sehingga emosinya itu naik, tapi ia bisa menahan emosinya. Jadi ciri takwa itu bukan orang yang tahajud tiap malam, orang yang puasa Senin Kamis. Ternyata ciri yang takwa itu lebih dominan pada hati hamba.
Yang pertama Allah menyebutkan dia memiliki hati yang pemurah. Yang kedua, ia memiliki hati yang tidak pemarah. Artinya ia dapat mengontrol emosi. Dan yang ketiga adalah Allah wal-'afina 'anil nas. Ciri orang yang takwa, ia dapat memaafkan kesalahan manusia. Maka tiga perkara ini adalah sifat kemuliaan yang menghiasi hati seorang hamba. Dan ini termasuk sifat-sifat yang perlu mujahadah, yang perlu kesungguhan dan riyadhah di dalam mengamalkannya. Ia memiliki jiwa pemaaf. Jadi sesuai Nabi menyebutkan at-taqwa hahuna wa asyara ila al-qalbi. Takwa itu ujar Nabi di sini, dan beliau mengisyaratkan kepada hati beliau. Kalau hanya sekadar melaksanakan perintah zahir, tapi perintah batin dia tinggalkan, maka belum lagi takwa. Perintah batin yaitu memiliki hati yang pemurah. Perintah batin yaitu memiliki hati yang tidak pemarah. Ini perintah batin. Dan termasuk daripada perintah batin yaitu memiliki jiwa yang pemaaf. Kadang dendam di hatinya itu dendam. Dan Allah hilangkan dendam kasumat di dalam hati kita. Jangan ada dendam lagi, apalagi lawan kawanan, lawan keluargaan. Hilangkan dendam di dalam hati kita, tumbuhkan sifat pemaaf. Maka niscaya Allah akan menambahkan kemuliaan di dalam diri kita. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang muhsinin, orang yang melakukan kebaikan. Jadi orang yang pemaaf itu ia mendapatkan ciri takwa. Yang kedua, ia masuk di dalam golongan orang yang muhsinin, dan orang yang muhsinin itulah yang mendapatkan cintanya Allah. Dan salah satu hikmah kita memaafkan kesalahan orang lain, hikmah yang terbesarnya adalah untuk menyenangkan hati kita. Karena memaafkan itu bukan menyetujui akan kesalahan orang lain, bukan, tetapi untuk mendamaikan hati kita. Karena sebaliknya ketika di dalam hatinya penuh dengan dendam, ini yang selalu menyakitkan hatinya. Maka dendam itu tidak akan terbalas, tidak akan selesai kecuali ia dapat membalas. Karena dendam gitu ya. Dan ini selalu akan menyakitkan hati orang yang dendam tadi. Sedangkan orang yang memiliki hati yang pemaaf, Allah akan memberikan kesenangan di dalam hatinya, kedamaian di dalam hati. Kalau di dalam syariat itu boleh ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, kezaliman kepada kita, satu kali kita boleh menzalimnya juga satu kali. Makanya ada ungkapan man daraba duriba, siapa memukul maka dipukul juga. Man zalama zulima, siapa zalim maka dia dizalim. Man qatala qutila, siapa membunuh dibunuh juga. Dan ini hak kita. Jadi ketika
ketika ada orang yang zalim kepada kita satu kali, maka kita boleh membalas kezalimannya itu satu kali. Inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Jikalau kalian ingin membalas, kata Allah, fa'aqibu, maka balaslah bimithli ma uqibtum bih, dengan seumpama engkau dizalim oleh orang lain. Jadi bila ia menyembah bungol, sumpah bungol, jangan sama-sama tampok. Besar-besar lawan tampok berarti kita zalim pada orang. Menyembah sekali. Cuma habis pahala kita. Lalu dihujungi oleh Allah, ini ayat wala in sabartum. Ini luar biasa. Nyawa boleh aja Tuhan, bila nyawa membalas kezaliman orang lain, balas juga cuma seumpamanya. Tetapi Allah menyebutkan wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Ini yang luar biasa. Amun nyawa kawa sabar, amun nyawa kawa memaafkan, lahu khairul lisabirin, maka ini sungguh sangat baik bagi orang yang sabar. Amun kita mampu memaafkannya, maka kita akan termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Kita termasuk di dalam golongan orang yang bertakwa. Kita termasuk di dalam golongan orang yang muhsinin, dan Allah akan menenangkan hati kita. Jadi kita ini ada dua pilihan. Boleh membalas cuman sekedar orang-orang zalim kepada kita. Dan pilihan yang kedua, wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Amun nyawa sabarnya Tuhan, maka ini lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Amun kawas sabar, amun kita mampu memaafkan, maka maafkan kesalahan orang-orang lain. Jadi memaafkan itu bukan kita tidak mampu membalas. Kita ingin mendapatkan pandangan kemuliaan di sisi Allah. Jadi orang yang memaafkan itu bukan orang yang tidak mampu membalas, dia mampu membalas, tapi ia lebih memilih sifat memaafkan kesalahan orang lain. Dan inilah akhlak para aulia Allah dan orang-orang saleh. Bahkan Nabi menyebutkan laisa syadidu bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah orang yang hebat itu, kata Nabi, orang yang hebat berkelahi, orang yang hebat berbulat, orang yang hebat berdebat. Bukan. Laisa syadidu bisur'ah, orang yang hebat berkelahi, orang yang hebat, kata Rasulullah, alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, adalah orang yang bisa mengontrol emosinya ketika ia marah. Ini orang yang haratnya bukannya sodok. Ada itu orang harat. Orang yang hebat itu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, ketika ia dapat mengontrol emosinya ketika ia marah. Dan ini hal yang luar biasa, karena sabar itu inda sadmatil ula, ketika kejadian yang pertama, kata Nabi, bukan 2 hari sesudahnya, 1 minggu sesudahnya, bukan. As-sabru 'inda sadmatil ula, sabar itu ketika kejadian yang pertama. Paling sulit bagi kita sabar ketika kejadian yang pertama. Namun sudah 12 tahun untuk dia juga sudah sabar, sudah 12 tahun. Itu lain sabar, itu kalawasan ma'arin lalu ampe. Itu bukan sabar. Sabar itu inda sadmatil ula, ketika kejadian yang pertama. Nah di sini Allah menguji hati kita, Allah menguji iman kita. Dan kita sudah mengetahui al-ghadab yufsidul iman,
marah itu kata Nabi merusakkan iman kita. Marah itu akan merusak iman kita. Walla'iyadu billah. Maka semakin kita sering marah, itu semakin rusak keimanan kita. Karena pada hakikatnya orang yang marah itu seakan-akan ia tidak setuju dengan segala perbuatan Allah kepada diri. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang pemaaf, itulah lambat sari. Berat dalam melatih hati ini berat. Perlu mujahadah, perlu riyadhah, sampai Nabi mengajarkan kepada kita saling menjadi maka bawa berwudu. Fa idza ghadibatum falyatawadda. Apabila kalian marah maka berwudulah. Ratan habang hirang stop. Mendadak wudu dulu teman-teman. Maharatnya ini lah jarang banget. Saat sesuatu tamu lu ini. Ratan baku kuci akan stop. Mendadak wudu dulu. Padahal mata habang deh sudah deh. Tapi ingat lewat kepada Rasulullah, fa idza ghadibatum falyatawadda. Ketika kalian marah maka berwudulah kata Rasulullah. Di dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan ketika kalian marah dalam keadaan berdiri maka bawalah duduk. Apabila kalian marah dalam keadaan duduk maka bawalah berbaring kata Nabi. Apabila kalian marah dalam keadaan berbaring bawalah tidur. Amun marah rahatan kuring orang gila ngaranna. Rahatan kuring tuh saring kuring mamai. Udah tahu lagi tetambahnya tuh timbai ke laut lagi. Jadi kita merubah keadaan kita. Tafaul ngarannya, ini namanya tafaul. Ketika kita berdiri di bawah duduk artinya imbah rahatan saring itu merubah keadaan saring tadi supaya kada saring telah kalau di bawah beduduk. Jadi bila orang saring telah di digandeng aja tapak-tapak bahunya kita berdudukan dan sana kayak dahulu ayo aja tomat kita bawa berduduk dahulu ampiam tuh saring buktiakannya ini hadis Nabi buktiakannya bila sudah nyerah tanda duduk tuh tempat bawah berapa sana berapa selalu berapanya tuh bila ada hakun berkul ya Rasulullah sampai Nabi melajari kita tuh supaya jangan dilampiaskan emosi kita. Jar urang bahari danes habang hirang muha kada bungkas di muntung. Bila sudah bungkas di muntung ini biar bahaya. Masalah kecil akan menjadi besar. Tapi bila kada bungkas di muntung masalah yang gonol ini bahalus. Bila kada bungkas di montong, tapi bila sudah bungkas di montong, masalah yang halus jadi gonol. Ini merusak iman tadi, marah ini merusak iman. Akhirnya rusak segala-galanya. Ya Rasulullah, dan Allah hiasi hati kita dengan sifat pemaaf. Bahkan ulama-ulama dulu menganjurkan kepada kita agar sebelum tidur kita ucapkan kepada Allah, ya Allah, siapapun yang telah zalim lawan aku, siapapun yang sudah bersalah lawan aku, ya Allah, ulun memaafkan dan mengampuni segala kesalahannya. Maka dengan ulun memaafkan dan mengampuni segala kesalahannya, ya Allah, ulun berharap pian ampuni dosa dan kesalahan. Ada hubungannya bah. Jadi kita ketika memaafkan saudara kita atas kesalahannya, kita berharap Allah pun juga memaafkan segala kesalahan kita.
Karena kita nilai manusia yang bersih benar juga, artinya pasti ada isi kesalahan. Al-insan mahallul khata wan nisyan. Karena manusia ini pasti ada kesalahan. Nangkai bahagia kita pasti ada kesalahan. Mun bini itulah mencari laki yang bujur seberataan kan ada salahnya sampai hari kiamat kada bertamu dia membujang seumur hidup tuh kada bertamu jar ya ada aja salahnya terus jar mun hendak ada salah tuh kawan belaki non malaikat ya itu kan mangal yang hakun jadi laki kan malakal maut juga malaikat rahmat ada hakun juga. Amun manusia pasti ada kesalahan. Ini aja dahulu yang kita yakinakan ya. Bila orang salah, kita pasti ada salah. Itu aja dah. Maka mun orang salah kita berharap, mun kita salah tuh kita berharap orang memaafkan kesalahan kita. Orang pun juga demikian. Ketika mereka salah lawan kita, mereka berharap kita memaafkan kesalahan mereka. Ini yang menjadikan ia mulia di sisi Allah. Dan ujar Abah Guru Bahari, ciri orang itulah diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan dimaafkan segala kesalahannya oleh Allah ketika hatinya dapat mengampuni dan memaafkan segala kesalahan orang lain. Itu cirinya. Jadi mun hendak tahu kita ini dan diampuni Tuhan kada cirinya di hati kita juga. Lihat adakah dendam di hati kita kada ada. Amun masih ada dendam itu menunjukkan dosa kita belum diampuni Allah. Allah cirinya di dalam diri kita juga. Terkadang kita merasa bersih sudah diampuni Allah, padahal di hati kita dipenuhi dengan sifat dendam. Jadi sekali lagi bahwasanya sifat memaafkan itu bukan menyetujui kesalahan orang lain, bukan menyetujui kesalahan orang lain, tetapi sifat memaafkan itu tiada lain untuk mendamaikan hati kita. Karena salah paham kita memaafkan orang itu biar orang itu mampu kada bapak biar orang itu mencuntan bareng kita biar apa kan bukan menyetujui kesalahannya, kita tetap tidak setuju dengan kesalahannya. Artinya kalau berurusan dengan hukum maka kita laporkan ke hukum. Jadi memaafkan itu bukannya tidak bertindak ada. Kita tetap bertindak, tetapi hati kita sudah memaafkan kesalahannya. Ketika ia melanggar hukum, maka kita pun juga harus mendirikan hukum yang ia langgar tadi. Yang dibiarkan kan, karena ini masalah hukum, masalah syariah. Jadi memaafkan itu bukan membenarkan apa yang dilakukan. Ini hanya sekedar mendamaikan hati kita agar kita termasuk di dalam golongan orang yang dicintai Allah. Itu aja dah. Jadi dengki itu diawali daripada marah. Bukan dengki, dendam itu karena marah yang mendalam di dalam hati kita, lalu ia ada dendam di hati. Maka Nabi menyebutkan dendam dan iman itu kada bersatu di hati orang beriman. Dendam lawan iman itu kada mau jadi satu di dalam hati seorang hamba. Artinya bila ada dendam hilang iman, bila ada iman hilang dendam. Yang kada mau berkumpul dendam lawan iman ini kada mau berkumpul. Makanya lihati orang yang mati jadi hantu itu rata-rata dendam. Film
masuk sana. Nggak ada percaya. Orang mati jadi hantu tuh itu karena dendam. Berarti matinya kada beriman. Lalu jadi hantu. Badi perkosa orang, badi bunuh orang, dendam hatinya. Kalinya kada sawat membalas jadi hantu aja. Membalas. Ada kawarahatan hidup mati barang kau terbalas. Ya Allah. Jadi hati-hati bila hati gitu tuh dendam itu calon jadi hantu. Wallah bahaya. Hantu di Indonesia ini sakit-sakit, suster ngesot, sendal bolong. Jangan di luar tuh tak keren juga sedikit vampir, Dracula. Tak keren di Indonesia ini sakit jadi hantunya. Kawajo meluncat pocong. Jangan minta lapasakan non malaikat ikatan di batu setiap kawa berjalan ada. Luncat sana, luncat sini. Terjaga sedikit gendarowo. Ada sakit hantu kita. Allah. Al-ghadab awwaluhul junun wa akhiruhun nada. Marah itu ujar Nabi nang awalnya nang ujar ulama awalnya nang kayak orang gila. Wa akhiruhun nadam, tapi akhirnya penyesalan. Ujuran tuh mun kita tuh sarik lawan anak tuh yang utama tuh sariknya tuh imbah tuntung kuring ha anak tadi sama nyesal. Pancar baju mata nyesal belajar memukuli. Intinya memang marah itu awwaluhul junun, awalnya seperti orang gila, kada sadar diri. Di tengah pasar puciak mamamai laki. Udah tahu kisah kada? Imbah sudah ambeh hanyar biasa. Nah kemudian walaupun ia sanggup membalasnya, sekalipun kata musannif ini mampu aja membalas kezaliman orang dari itu mampu, tapi ia lebih memilih untuk memaafkan kesalahan saudaranya atau melakukan hal yang sama, dia mampu aja. Padahal pun di dalam agama kita itulah melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan lawan kita itu dibolehkan. Ya dalilnya tadi dah. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Itu dalilnya dah. Boleh aja kita membalas sekadar ia zalim lawan kita. Tapi ia lebih memilih la in sabartum wa huwa khairul lis-sabirin. La huwa khairul lis-sabirin. Ia lebih memilih memaafkan. Karena itu lebih besar pahalanya. Karena memaafkan tadi gonol pahalanya diberi Tuhan. Namun kita bawa emosi hilang pahala. Tapi mun kita bawa sabar dan memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Wa yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Disempurnakan orang-orang yang sabar akan pahala mereka tanpa ada batasan. Itu orang yang sabar itu luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah. Luar biasa. Maka janganlah ia menegurnya dengan kebencian. Jadi mungkin kita memberi nasihat atau teguran kepada sahabat kita, pada saudara kita ketika ia melakukan kesalahan, maka tegurlah dengan baik, bukan dengan kebencian. Tapi kita menegurnya agar ia sadar, agar ia tahu diri, bukan dengan teguran kebencian. Adapun pelanggaran agama seperti perbuatan maksiat atau terus-menerus melakukannya, maka nasihatilah dia dengan lemah lembut agar dia kembali menjadi baik.
Amun inya tulah kada melakukan kesalahan lawan kita tapi manggawi dosa antara inya lawan Tuhan dah. Orang yang kada sing sembahyangan biasanya adalah orang yang katuju berdusta, orang yang kata tuju mengambil hak orang lain. Ini antara inya lawan Tuhan lah. Atau orangnya yang katuju mabuk saja. Maka kayak apa cara kita? Yaitu beri nasihat yang baik kata beliau. Tapi kalau ia memiliki kesalahan lawan kita, maka berusahalah memaafkan. Namun ianya melakukan kesalahan lawan Tuhan, lain lawan kita, tapi lawan Tuhan, maka nasihatilah ia. Nasihati. Jadi jangan dijauhi, jangan tahu kawannya apa minum, lalu itu kita harus ada kawan sudah jangan kawan selamatkan dia daripada perkara yang dimurka Allah. Selamatkan dirinya. Jangan dijauhi, jangan. Apalagi ini mendekat lawan kita, ini orang yang ahli maksiat, parah lawan kita, maka rangkul mereka dan beri mereka nasihat sampai mereka mendapatkan hidayah Allah. Bukan menyumpahi lawan dia kan? Kita umat yang rahmatan, umat yang kasih sayang. Dan Nabi kita adalah Nabi yang rahmatan lil alamin. Orang yang kasih sayang melihat orang yang ahli maksiat pun ia kasih sayang. Bagaimana cara kasih sayangnya? Ia beri nasihat, ia rangkul, ia doakan agar ia mendapatkan hidayah di sisi Allah. Kada yang dijauhi, kada yang disumpahi. Itu bukan umat yang rahmatan. Allah. Namun ia tu bisi kesalahan lawan Tuhan, maka cara kita tulah bakawan, maka nasihatilah dia dengan lemah lembut agar dia kembali menjadi baik. Adapun kesalahan terhadap dirinya, maka tidak ada perselisihan bahwa yang lebih utama adalah memaafkan dan menanggungnya. Jadi mun kawan adalah salah lawan kita, maka tidak ada perselisihan di antara ulama adalah artinya sepakat kita diperintahkan untuk memaafkan saudara kita. Ini cara yang paling afdal, yaitu dengan memaafkan dan menanggung akan kesalahan-kesalahan mereka. Dan kita jadikan kesalahan saudara kita sebagai i'tibar di dalam diri kita. Menjadi i'tibar, menjadi pelajaran. Memaafkan itu memang mudah diucapkan tapi sulit untuk diamalkan. Yang mana aja nyawa maaf aja. Pacak kita yang mana aja nyawa maaf udah maaf. Memang meminta maaf itu mudah tapi yang sulit itu memaafkan. Tapi mun kita memandang fadilat bahwasanya memaafkan itu adalah ciri orang yang takwa dan ia yang mendapatkan cinta Allah, dan orang yang memaafkan itu akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah, dan ia mendapatkan pahala yang besar, maka akan tumbuh di hatinya sifat pemaaf. Tumbuh di hatinya sifat pemaaf. Terutama sering ulun sampaikan dua laki bini dah, namun kawa sebelum guring tu saling memaafkan. Dan ini amalan yang diajarkan oleh almarhum Guru Kashful Anwar, pimpinan Pondok Darussalam. Setiap malam beliau seperti ini. Istrinya meminta maaf kepada beliau, beliau pun juga meminta maaf kepada istrinya.
Jadi setiap malam membuka lembaran baru. Dan ini bukan hanya sekedar di lisan, tapi dari hati nas, dari hati. Kadang mau dimontong aja mun kita ini kadang kan pemaafan dimontong bener aja. Sebenarnya maaf itu tugas hati. Montong ini hanya menyampaikan apa yang di dalam hati. Kebanyakan kita hanya sekedar di lisan, tapi di hati masih ada dendam. Ini nih yang sulit sinkronnya antara montong lawan hati ini nih ngale. Biar sudah memaafkan biar. Itu ngaran belum memaafkan. Memaafkan itu sebenarnya tugas hati. Sedangkan lisan kita itu hanya agar orang lain mengetahui bahwasanya kita sudah memaafkan kesalahannya. Ujar kita tuh akadnya. Yang udah minta maaf lah itu akad benernya. Iya itu hati kita yang iya. Hati kita tuh nah sudahlah bujur memaafkan kawan kita kan. Ada yang sekedar dimontong aja sama bini itu sudah kabujur memaafkan laki kah kada, atau laki ini sudah kabujur memaafkan bini kada. Karena dosa yang terbanyak di dalam keluarga kita adalah dosa istri kepada suaminya dan dosa suami terhadap istri. Jadi kita kan usah yang buka keluar dahulu minta maaf. Ini kada lawan laki setahun sekali, lawan kakawanan hari-hari meminta maaf. Terbalik ngarannya. Jadi dosa bini yang terbanyak itu kepada suaminya. Ada gampang lihat. Banyak hadis-hadis Rasulullah dan makanya ibadah yang terbesar kepada seorang istri adalah menyenangkan hati suaminya. Ibadah yang terbesar dan dosa yang terbesar kepada seorang istri adalah menyakitkan hati suaminya. Itu kebalikannya. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah, ya ilmi, wahai Fatimah, ketahuilah olehmu anna ridha zawjika huwa ridallah. Ketahuilah wahai Fatimah bahwasanya ridha suamimu itulah ridha Allah. Itulah ridha Allah. Jadi mun bini hendak mendapatkan ridhonya Allah, maka cari ridhonya suami. Ridha suami itu bukan sekadar dimondong, bukan ulun minta ridho lah abahnya, bukan. Itu perbuatan. Ridho itu ucapannya, perbuatannya menyenangkan hati suaminya. Itu ngarannya mencari ridho laki gitu. Sedangkan unda minta ridho itu akad. Paham nggak? Ini banyak orang yang ada paham masalah ini. Nah, unda sudah juga minta ridho lawan laki ya. Unda biar salah kada apa lagi sudah minta ridho. Itu luput pemahaman gitu kada. Unda ulun minta ridho itu akadnya. Yang aslinya ucapannya, perbuatannya, segala hal ehwalnya menyenangkan suami. Itu yang ngarannya biar kada keluar di montongnya ulun minta ridho, itu sudah mendapatkan ridho suaminya. Paham? Sama na kayak kita lawan Tuhan tuh kada perlu gin ya Tuhan ridhoi ulun ya Tuhan ridhoi ulun kada usah sumbahyang gawe maksiat ditinggalakan otomatis ridho am Tuhan. Kayak itu tuh nah pemahamannya dah. Pian lawan kawan tuh bahasanya tuh, kada usahin meminta ridho tuh bahasanya dah. Cuman ucapan pian kada hakun menyakiti hati kawan, perbuatan pian kada hakun menyakiti hati kawan dah, kada hakun. Itu maka otomatis kawan itu ridho lawan kita, sekalipun kita tidak mengucapkan minta ridho lawan dia. Sama halnya seorang perempuan kayak itu
bukan kalimatnya yang paling utama kada, tetapi perbuatannya itu naik. Ya Allah, sama lawan kuitan itu juga bukan ridho, bukan ucapan ridhonya itu yang kita cari, bukan. Lawan kuitan itu bukan ucapan mak ridhoi ulun yan mama undar ridho, tapi imbah itu pula menyakiti hati kuitan. Pandirannya, perbuatannya itu bukan itu yang dimaksud dengan meminta ridho. Meminta ridho itu adalah ucapannya, perbuatannya, hal ehwalnya, ia berusaha menyenangkan hati orang tuanya. Dan ini masuk di dalam hadis Rasulullah, idkhalus surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanah. Memasukkan kegembiraan di dalam hati orang yang beriman itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun lamanya. Itu orang beriman aja. Maka bagaimana seorang istri yang menggembirakan hati suaminya? Bagaimana seorang anak yang ia gembirakan adalah hati orang tuanya? Bagaimana seorang murid yang ia gembirakan adalah hati gurunya? Ini jauh lebih afdal, jauh lebih utama. Kalau hati orang yang beriman aja, lain kawan kita, orang beriman aja, lain kawan, lain jual laki, lain jual perguruan, lain jual keluarga, itu pahalanya lebih baik daripada 60 tahun ibadah. Wa kaif bil walidain, wa kaif bil masyayikhina. Maka bagaimana kalau dengan kuitan? Allah, ini dia yang banyak yang salah memahami yang meminta ridho. Intinya bukan ucapannya, cuman bagus aja meminta ridho, bagus benar. Kalau bisa sering-sering kita mengucapkan meminta ridho kepada orang lain, sering-sering. Bahkan ujar almarhum Abah Guru, mun kawa akhir perjumpaan kita ditutup dengan meminta ampun dan maaf dan meminta ridha lawan orang tadi, sehingga kita kadada lagi sudah sangkut paut di hati kita lawan orang tadi. Jadi setiap kita menutup perjumpaan lawan siapapun, ujungi ampun maaf minta ridha. Itu pengajaran Abah Guru. Makanya Abah Guru setiap menutup pengajian kada tertinggal ampun maaf minta ridha. Pun Guru Zuhdi itu minta rela, minta rela. Ya sama, minta ridha. Lawan siapakah kita bila bertamu pas sudah bulik tuh ampun maaf unundang minta ridha. Dihujungi dah. Jadi kadada lagi sudah yang dendam di hati kita, cuman bukan sekadar ucapan, ini langsung dari hati kita. Dasar kadada lagi sangkut paut gitu lawannya. Sudah kita maafkan dia, sudah kita ampuni segala kesalahan-kesalahannya. Seandainya waktu berkumpul tadi itu ada ucapan yang inya menyinggung kita, sudah ketika kita meminta ridho lawan inya, sudah beres, sudah daan. Jangan dipikirkan lagi. Ini kada mbak ampunan jepang ujungannya cuman di rumah lainan pulang tambah bayang-bayang mongol ban aja tadinya tuh rahat nak ampunan harus nyinggung bunda aja. Maka sudah dimuntung tadi mbak ampunan, berarti dimuntung benar aja, di hatinya belum. Maka Allah tuh memandang kita dimuntung nggak di hati. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah itu hati kita. Muntung nih akad bener aja. Ini yang di dalam ilmu tauhid telah innal kalam la fil fuad wa innama ju'ila lisanu 'ala al fuadi dalila. Innal kalam la fil fuad, pandiran itu yang sebenarnya di hati. Jar ulama nih, innal kalam la fil fuad,
Yang bujur pandiran itu di hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Dan bahwasanya dijadikan lisan itu, dijadikan muntung itu gasan apa? Gasan petunjuk bagi hati. Jadi kita tuh orang tuh kada tahu kita tuh memaafkan kecuali kita mengucapkan lalu unda maafakan ikam lah, unda memaafkan aja. Aku juga minta maaf lawan ikam. Ini menyampaikan isi hati kita. Dan jangan seperti orang yang munafik, ia meminta maaf tapi hatinya tidak memaafkan orang lain. Berarti muntung lawan hati kada pas. Ini yang namanya munafik. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. A'udzubillah. Jadi usahakan ketika kita memaafkan dan meminta maaf itu memang dari hati kita. Memang dari hati kita. Ini akhlak yang mulia ya. Memaafkan itu akhlak yang sungguh luar biasa. Meminta maaf pun juga adalah akhlak yang sungguh luar biasa. Meminta maaf itu akhlak yang luar biasa. Memaafkan bahkan sebelum orang meminta maaf itu lebih luar biasa. Jadi jangan menunggu orang minta maaf hanya kita memaafkan. Undajar kada bacaan memaafkan kecuali nya sujud udah minta maaf. Wih haratnya. Nanggai seorang kada semua bersalah tuan orang. Kalau memaafkan itu adalah, kalau meminta maaf itu adalah akhlak yang mulia, maka memaafkan itu jauh lebih mulia. Dan memaafkan itu bukan menunggu orang meminta maaf. Jadi hati yang pemaaf itu bukan menunggu orang meminta maaf. Sebelum orang meminta maaf, ia sudah memaafkan saudaranya. Ini yang keren, ini yang luar biasa. Telah dikatakan, patutlah engkau mencari 70 uzur bagi kesalahan saudara atau teman engkau. Jadi mud'inya itulah berisi kesalahan lawan kita, maka datangkan 70 alasan inya itu kada salah. Di hati kita tuh datangkan 70 alasan. Contoh orang itulah kita undang, maka biasa orang ini hadir. Nah ini pas kita undang adalah mahabari kada hadir, kada tahu kabarnya, kada tahu kisahnya. Lalu kita ini pun orang hati emosian, lalu sarik aja. Undajar di acaranya hadir, harus inya makam di acara udah kada suah hadir. Lalu sangkal aja, padahal waktu itu datangkan 70 alasan di hati kita. Kalau inya sakit paru, kalau keluarganya hanya masuk rumah sakit, kalau inya menunggu ibu-ibunya garing, kalau anaknya kegaringan, kalau inya karena cacingan dan macam-macam. Datangkan 70 supaya hati kita memaafkan kesalahan saudara kita. Atau ketika ia mengambil hak kita, kalau dia datang kada berduit, kalau anaknya kehabisan susu, kalau bininya betangsa macam-macam, wajarnya mengambil ampun kita itulah, wajarnya kasihan juga ia, macam-macam. Datangkan 70 alasan supaya hati kita mudah memaafkan. Nah itu tuh caranya. Kan sampai dilajari di sini kita 20 aja mau memikirkan alasan sampai 70. Sampai beliau menyebutkan, patutlah engkau mencari 70 uzur, artinya 70 alasan bagi kesalahan saudara atau teman engkau. Cari 70 alasan agar hati kita memaafkan kesalahannya. Ya Rasulullah, ini hanya sekedar kias, hanya sekedar majas. 70 itu banyak maksudnya. Majas saja tuh. Banyak alasannya.
kabila bakawan lawan orang yang kada paham nih. Kalau nya garing, mana garing ya? Udah melihatnya tadi ke muka rumah santai ya. Kalau nya sibuk apaan ya? Ini kawan itu bongol juga. Seorang nih hendak menyamanakan hati, kawan ini pulang yang maharu-haru. Ada aja bisi kawan kayak ini. Kalau nya sibuk apaan ya? Bilang santai ya terus ya. Kalau iya apakah menunggu kuitannya aja mati sudah ya. Ada aja ngaran sangka jahat ini ngeri benar, di ada akannya aja terus. Allah, ya mudahan kita jangan menjadi orang yang pemarah, itu aja dah. Jangan jadi orang yang menyalahkan bebiniannya, lelakiannya. Mudahan di hati kita jangan jadi orang yang menyalahkan. Mudahan berkat majelis ilmu nih kita dijadikan oleh Allah orang yang memiliki sifat hilim yang ada penyarikan. Karena dengan sifat hilim inilah ujar ulama yang akan menjadi magnet bagi sifat-sifat mulia lainnya. Lalu tumbuh di hatinya sabar, tumbuh di hatinya memaafkan, tumbuh di dalam hatinya baik kepada orang lain, tumbuh di hatinya sangka baik lawan orang lain. Dari sifat hilim ini, hilim itu tidak pemarah. Allah, amalannya negara guru dari amalannya nih supaya sifat penyarikan di hati kita ini berkurang. Hilang jangan, karena saring penting juga. Ada juga senjata gotong itu senjata kada harus dihilangkan tapi dikelola. Kadang makanya ada marah karena Allah. Ya kalau ada cinta karena Allah, ada marah karena Allah. Berarti marah itu ada yang baik, ada. Kada seberatan marah, makanya marah ini jangan dihilangkan tapi dikelola. Dikelola dengan baik agar sesuai dengan Allah memerintahkan kita marah. Nabi pernah sarik tuh, tapi sarik Nabi itu minallah. Kada dari nafsu kita tuh kada. Amalannya apa? Amalannya alam nasyrah dibaca 3 kali habis sumbah yang asar. Itu aja amalannya tuh. Alam nasyrah dibaca 3 kali habis sumbah yang asar. Namun kita hendak situ sini ulanglah supaya emosi kita cepat reda. Itu ada salah satu ismun min asma'il husna yang namanya Rauf. Ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf. Itu dibaca 12 kali senapas, tiupakan ke telapak tangan, sapuakan ke muha. Maka insya Allah hati kita tuh dihilangkan emosi, dan orang pun yang sarik lawan kita hilang. Ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf. Kita pakai ini, bina-bina kita disarik laki itu ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf. Tiupakan kesayang kemuhan. Tapi sambil itu pas betapa laki beti lanjang bulan. Laki ini kan tapi ngalih kada. Lebihan telah beginian bila sarik laki kadang ngalih tetambahnya berarti lanjang biar randa yang melaki namun beginian ini tebarat sedikit duit lebihan ini rangot-rangot anda kisah M setengah bergembangan 1.500.000.000 randa yang ya duit ya kisahnya tuh pengalih sedikit tuh dapatannya bini ini nyaman menenangkan laki ini nyaman sedikit. Allah ya Rauf 12 kali cuman senafas tiup kata lapak tangan sapuakan kemuha.
ini baik kita yang syarik atau orang yang syarik lawan kita, insya Allah diredahkan Allah. Insya Allah diredahkan Allah. Baik kita yang syarik atau orang yang syarik lawan kita, insya Allah. Dan orang itu apabila masih syarik aja lawan kita, maka sedekah kita hadiahkan pahalanya ke sesinya. Atau kita baca Fatihah hadiahkan ke sesinya. Ini akan menghilangkan emosi orang itu lawan kita. Itu caranya dan caranya. Insyaallah kita ada hendak juga bila orang melihat kita binarangot-rangot orang muha itu ada hendak juga. Itu hendak bila orang melihat kita bila nyaman muha orang dah. Ada hendak juga kita tuh orang sarik lawan kita. Dan kita pun berusaha ada hendak juga sarik lawan orang. Ada juga desa muha itu model kayak perangutan badahulu lalu itu dia penyarikan. Padahal ada juga penyarinya muha kayak badahulu. Ada seram badahulu muha itu. Dikira tuh pemamayan orang ada. Yang ulun biasa bertamu biar orang tuh muha tuh bila seram. Orang ngesimbaikan. Ada bila kalah muha lipat penyarikan. Ada kawan dilihat dari muha ini bisa tertipu gitu. Karena hati ini masalah hati, lain masalah muha, lain masalah muha, masalah hati kita. Dan berkat menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah hiasi hati kita dengan sifat hilim. Tadi amalannya sampai digawi alam nasyara habis asar dibaca tiga kali. والله سبحانه وتعالى على تجسيد والمعافون من رضاه من تحدى الدنيا آخرة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.